Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana proses dari pembuatan bonsai dengan menggunakan dari akar pohon, yaitu dari akar waru. Pohon waru sangat mudah kita jumpai di sekitar kita, apalagi kita hanya mencari akarnya saja. Jadi tidak mengambil pohon induk, kita hanya menggunakan akarnya saja untuk kita buat bonsai. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan dalam proses pembuatan bonsai dengan menggunakan atau bahan dasarnya dari bahan akar, yaitu dari pohon waru, yaitu akar waru ya. Akar waru yang kita ambil di alam, kemudian kita manfaatkan, kita jadikan bonsai. Dan saya akan mereview beberapa koleksi dari akar waru milik saya, dan juga nanti saya akan melakukan proses pembuatannya. Jadi bagaimana memproses dari bahan dari akar waru, menanamnya atau mengolahnya agar hidup dan juga agar menjadi bahan yang bagus nanti untuk ke depan. Yang pertama ya, dari bahan waru. Untuk teman-teman yang mungkin sudah sering menonton video saya pasti tahu dari bahan ini ya. Ini adalah dari akar waru yang kemarin saya ikutkan kontes di PAMNAS PBBI cabang Tabanan di kelas prospek dan mendapatkan bendera merah. Dan bahan ini saya dapat 6 bulan yang lalu di pinggir sungai, kemudian saya ambil bawa pulang, kemudian saya okulasi menggunakan waru India. Dan jika kita mendapatkan bahan dari akar waru seperti ini, mending kita proses atau kita konsep dengan gaya expose root. Jadi kita lebih menonjolkan di bagian akar. Namun untuk akar-akar yang banyak seperti ini, kita harus berhati-hati di bagian akar yang kecil, karena jika ada bagian akar yang kecil yang tidak mendapat saluran seperti ini, jika ada akar kecil yang naik namun tidak mendapatkan pertumbuhan tunas atau sambungan seperti ini, dia lama-kelamaan akan mati, busuk dan mati seperti ini contohnya. Nah, ini juga akar ini tidak mendapatkan tarikan dari tunas. Jadi dia akan lama-lama dia akan membusuk dan mati. Jadi itu perlu diperhatikan ya dalam memproses atau membuat bonsai dari akar waru. Jadi kita perhatikan semua akarnya. Jika semua akar mendapatkan tarikan seperti ini, saya yakin tidak akan layu atau tidak akan kering ya. Jika semua mendapatkan tarikan dari tunas. Kemudian kita ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari akar waru juga milik saya. Nah, ini dia bahannya. Untuk bahan ini kira-kira 4 bulanan. Nah, namun akar ini saya konsep gaya on the rock. Jadi untuk akarnya saya tempel di karang ya. Saya mencoba dengan konsep baru atau konsep yang berbeda dari bahan yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya konsep dengan gaya expose root, jadi saya menonjolkan di akar. Kemudian ini juga menonjolkan akar namun ada karangnya, yaitu akarnya mencengkram di atas karang. Nah, ini juga akar waru yang saya okulasi dengan waru India. Nah, ini masih proses penyuburan, proses pembesaran, dan untuk pembentukan sudah saya lakukan hanya beberapa saja, yaitu melakukan pembentukan di gerak batang, kemudian di cabang ya. Dan ini masih pembesaran cabang yang pertama. Untuk bagaimana cara mengolahnya atau bagaimana bagaimana awal membuat bonsai dari bahan akar, nanti saya akan langsung melakukan prosesnya ya. Untuk bahan yang berikutnya, ini juga bahan dari akar. Inilah bahan dari akar waru juga dengan gaya yang unik dan ada karangnya. Jadi konsepnya sih seperti pohon on rock ya, akarnya mencengkram di karang. Jadi ini dia karangnya. Jadi saya tutup dengan media. Nanti jika sudah tumbuh dengan bagus, saya naikkan, nanti akan terlihat akar-akarnya akan mencengkram di karang. Nah, sebenarnya saya masih banyak lagi koleksi dari bahan akar, namun karena potnya berat, jadi saya ambil yang bahan yang ringan-ringan saja.
Dan langsung kita mulai proses ya, proses awal bagaimana pembuatan bonsai dari bahan akar waru. Jadi seperti di video ya, ini ada 4 bahan dari akar waru. Jadi bagaimana proses awalnya? Jadi proses awalnya pertama kita cari akar dulu. Di akar yang bentuknya bagus ya, karena tidak semua akar waru itu bagus atau prospek nanti ke depannya. Jadi yang saya dapatkan adalah akar-akar yang seperti ini. Jadi saya pilih akar-akar yang mungkin ukurannya kecil. Jadi karena mencari yang besar tidak dapat, jadi saya hanya mendapatkan yang kecil-kecil. Jadi yang pertama seperti ini untuk bahan mami gaya expose root. Jadi akarnya sebenarnya tidak beraturan ya. Kemudian saya rapikan, kemudian saya ikat agar tidak ada rongga, sedikit ada rongga-rongga agar mempertegas pohon ini lebih kekar ya. Jika ada rongga-rongga nanti mungkin kurang bagus dilihat. Jadi saya pakai kawat, saya satukan, saya gabung, tapi saya rapikan. Dan di awal sudah saya rapikan. Jadi semua sama ya. Nah, ini akarnya juga tidak beraturan atau sembraut. Saya lurus-luruskan agar tidak ada akar yang menyilang-nyilang. Jadi dan tidak ada rongga atau ruang ya. Jadi sehingga akar ini berbentuk batang. Nah, ini twin ya modelnya. Twin namun dengan gaya expose root. Nah, kemudian yang ini juga bahan dari akar waru. Ini modelnya miring. Nah, akarnya juga tidak beraturan ya kemarin. Kemudian saya rapikan akar-akar yang menyilang, yang besar saya potong saja. Jadi saya cari akar-akar yang mau bergabung ya dan rapi. Dan ini saya mendapatkan satu bahan yang paling besar ya. Dan ini bahan yang paling besar saya dapat. Jadi yang paling besar aja hanya mungkin ke medium ya bahannya, ukurannya atau di atas 30 cm. Ini juga akarnya kemarin juga tidak bagus ya, artinya banyak rongga-rongga. Jadi kemudian saya ikat menggunakan kawat. Jadi bisa diikat dengan kawat ya, atau menggunakan, lebih bagus sih menggunakan karet ban dalam ya, agar tidak ada luka-luka, agar tidak mengganggu ya pertumbuhan dari akar ini. Dan setelah kita tanam, jadi untuk media ada saya menggunakan kokopit, hanya menggunakan kokopit saja. Nah, jadi untuk waru sangat mudah hidupnya. Jadi kokopit juga bisa, ini menggunakan pasir malang, dan yang ini juga menggunakan pasir malang. Jadi ada beberapa yang saya pakai kokopit dulu, kemudian pasir malang. Jadi media yang ada di rumah saya pakai. Nah, jadi bebas ya, untuk di awal sih bebas saja kita menggunakan bahan atau media apapun, yang penting porous ya, artinya air mudah jatuh turun ke bawah. Untuk pasir sungai juga bagus, namun dicampur dengan sekam mentah agar berongga ya. Jadi mempermudah pertumbuhan akar, dan air juga langsung saat penyiraman air langsung turun ke bawah, jadi tidak ada pengendapan air sehingga akar-akar ini tidak menjadi busuk. Dan setelah kita melakukan proses pengonsepan, kemudian kita tanam. Kalau bisa sih baru dapat langsung ditanam dan langsung diokulasi. Jadi karena saya kekurangan waktu, jadi saya tanam dulu. Jadi nanamnya juga 3 hari, namun saya taruh di tempat yang lembab atau yang basah. Nah, hari ini baru saya akan melakukan proses langsung diokulasi, atau kita sambung menggunakan pucuk dari jenis waru juga, dari jenis yang import atau yang lebih langka ya. Kalau kita memakai yang lokal juga bisa, namun saya memakai yang import ya, agar daunnya lebih tebal dan juga pertumbuhannya lebih cepat. Jadi saya pakai adalah waru India. Dan sebelum saya ini tunas dari waru India. Jadi kita siapkan dari ujung tunas dari waru India, kemudian jilet atau pisau yang tajam, kemudian plastik
seperempat kilo untuk menyungkup dan mengikat. Jadi langsung bagaimana proses saya dalam mengokulasi atau sambung. Nah, untuk kulit dari waru ini sangat tebal. Jadi biasanya caranya seperti ini ya. Seperti ini. Kita lukai dua bagian dari kulit seperti ini. Kemudian saya kupas. Nah, kemudian saya kupas. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi seperti ini cara saya mengokulasi dari waru. Karena kulit dari waru ini sangat tebal. Seperti biasa kita membuat runcing. Jadi kita buang dua bagian seperti ini. Dan sobat bonsai, jadi itu dia proses saya membuat bonsai dari bahan akar waru, dari jenis waru. Kemudian saya okulasi atau saya gabungkan menggunakan waru India. Jadi caranya sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana, minim biaya. Kita hanya mencari akar waru saja yang bagus bentuknya, yang seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita inginkan, kemudian kita tanam, kemudian kita gabungkan dengan atau kita okulasi menggunakan waru India. Proses bonsainya lebih cepat dan hemat biaya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.